Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 ingin mempresentasikan terkait elektroforesis. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Danisa selaku moderator pada hari ini. Yang kedua ada rekan saya bernama Nazril, yang ketiga ada Raisa Mutiara Dewi, yang keempat ada Siti Salma Fauzia Sofyan, yang kelima ada Wisnu Yanindra Kusuma. Oke, masuk ke prinsip akan dibawakan oleh Raisa Mutiara Dewi. Prinsip elektroforesis. Elektroforesis adalah teknik pemisahan molekul berdasarkan muatan listriknya dalam suatu medan listrik. Teknik ini rutin digunakan untuk berbagai keperluan preparatif dan analitis termasuk pemisahan, pemurnian, dan karakterisasi asam nukleat, yaitu DNA dan RNA, serta protein. Elektroforesis adalah teknik yang sederhana, cepat, dan sangat sensitif, di mana campuran molekul bermuatan dibiarkan bermigrasi di bawah pengaruh medan listrik menuju masing-masing elektroda, baik secara bebas maupun melalui media pendukung seperti gel dengan sifat penyaringan. Saat bermigrasi, pemisahan molekul bermuatan satu sama lain terjadi tergantung pada perbedaan ukuran, bentuk, dan muatannya. Oke, selanjutnya ada instrumentasi elektroforesis akan dibawakan oleh Siti Salma. Yang kedua, ada instrumentasi elektroforesis. Terdapat beberapa komponen utama dalam sistem elektroforesis. Yang pertama yaitu sumber tenaga listrik. Sumber tenaga listrik ini menyediakan arus listrik searah atau DC yang stabil untuk menghasilkan medan listrik. Tegangan yang diberikan dapat diatur sesuai dengan jenis molekul yang akan dipisahkan dan jenis gel yang digunakan. Yang kedua, ada chamber elektroforesis. Chamber elektroforesis ini adalah wadah yang berisi buffer elektroda dan gel. Terbuat dari bahan yang tidak konduktif listrik seperti plastik atau kaca. Desainnya dapat bervariasi, ada yang horizontal dan ada yang vertikal. Dan yang ketiga, ada gel. Gel ini merupakan matriks porous yang berfungsi sebagai media pemisahan. Umumnya terbuat dari agarosa atau poliakrilamida. Pilihan jenis gel tergantung pada ukuran molekul yang akan dipisahkan dan resolusi yang diinginkan. Ada buffer elektroforesis. Buffer elektroforesis ini larutan penyangga yang menjaga pH dan konduktivitas selama proses elektroforesis. Jenis buffer yang digunakan tergantung pada jenis molekul yang akan dipisahkan dan jenis gel. Selanjutnya ada elektroda menghantarkan arus listrik ke dalam buffer. Selanjutnya ada kom digunakan untuk membuat sumur-sumur pada gel agar sampel dapat dimasukkan. Power supply, alat yang berfungsi untuk mengatur tegangan dan arus listrik yang diberikan pada sistem elektroforesis. Selanjutnya ada aplikasi elektroforesis. Akan dibacakan oleh Siti Salma. DNA dan RNA. Lalu yang terakhir ada aplikasi elektroforesis. Elektroforesis ini digunakan dalam berbagai bidang ilmu. Di antaranya yang pertama, analisis DNA dan RNA. Pemisahan fragmen DNA atau RNA berdasarkan ukurannya untuk memverifikasi hasil amplifikasi PCR, mengidentifikasi polimorfisme, atau memetakan gen. Lalu yang kedua ada analisis protein, yaitu pemisahan protein untuk keperluan analisis dalam studi biokimia, seperti sodium dedosil, sulfat poliakrilamida, gel elektroforesis, yang memisahkan protein berdasarkan berat molekul. Lalu yang ketiga ada forensik, yang digunakan untuk analisis DNA dalam investigasi kriminal, seperti dalam teknik DNA fingerprinting. Lalu yang keempat, ada diagnosis medis. Elektroforesis protein sering digunakan untuk mendeteksi kelainan protein darah seperti multiple myeloma atau elektroforesis serum protein. Lalu yang terakhir, ada penelitian biologi molekuler untuk analisis mutasi genetik, studi ekspresi gen, atau karakterisasi protein. Oke, sekian dan terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.